فبأي آلاء ربكما تكذبان. Berikutnya, selesai tentang al-uluh dan nuzul. Berikutnya dikatakan di sini bentuk-bentuk al-uluh sudah ya. Kemudian riwayatul aqran. Kata beliau fa in tasyaraka rawi wa man rawa anhu fi sinni wal luki fa huwal aqran. Ya kalau ada dua rawi bersyirikat ya antara dia dan orang yang diriwayatkan darinya dalam umur dan luki, maka dia dari riwayat al-aqran. Riwayat teman, riwayat rekan. Istilahnya itu rekannya sendiri. Jadi dhabitnya itu ada dua orang rawi. Dari sudut umurnya berdekatan. Guru-gurunya juga kebanyakannya di masa itu tabakatnya sama. Satu tabakat. Salah seorang dari keduanya meriwayatkan dari temannya. Ini disebut riwayat apa? Riwayatul aqran. Riwayat dari teman namanya. Ya, riwayat dari teman. Baik, ini kenapa seorang pelajari riwayatul aqran ini? Supaya jangan ada yang menyangka, wah ini kayaknya salah ini, masa si fulan meriwayatkan dari temannya. Nah, jangan ada yang menyangka begitu ya. Tapi dia harus tahu bahwa ada bentuk dari ilmu hadits seperti itu. Disebut dengan nama riwayatul al-aqran. Baik, seperti misalnya Sulaiman At-Taimi dan Mis'ar ibn Kidam. Ini dua imam setingkat. Setingkat ya. Iya. Jadi ada Sulaiman At-Taimi pernah meriwayatkan dari Mis'ar bin Kidam. Berarti ini disebut riwayat apa? Riwayat aqran. Riwayat aqran. Karena itu setingkat. Ya dari riwayat aqran yang disebutkan di dalam oleh Al-Iraqi itu ada hadits dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Meriwayatkan dari Zuhair bin Harb, Abu Khaythama, dari Yahya bin Ma'in, dari Ali bin al-Madini. Ini 4 orang. 4 orang ini satu tingkat, satu tabakat. Ini riwayat aqran namanya. Riwayat aqran. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, wa in rawa kullun minhum anil akhar fal mudabbaj. Ini bentuk lain, namanya riwayat mudabbaj. Ini pembahasan yang ke-11 seputar riwayat mudabbaj. Nah, sekarang antum sudah paham itu ya, riwayatul aqran. Seorang meriwayatkan dari temannya. Kalau mudabbaj sama seperti itu, tapi terjadi kebalikannya. Temannya itu juga meriwayatkan dari dia. Meriwayatkan dari dia. Nah, maka itu disebut riwayat apa? Al-aqran. Dan ini terjadi tingkatan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Misalnya Abu Hurairah pernah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah juga pernah meriwayatkan dari siapa? Abu Hurairah. Maka ini disebut apa? Mudabbaj. Ya, atau Az-Zuhri pernah meriwayatkan dari Abu Zubair. Abu Zubair juga pernah meriwayatkan dari Az-Zuhri. Atau Imam Malik pernah meriwayatkan dari Al-Auza'i. Al-Auza'i juga meriwayatkan dari siapa? Imam Malik. Itu disebut mudabbaj. Jelas ya? Dan di masa ini selalu terjadi seperti itu. Sampai masa ini ada mudabbaj juga. Iya. Seperti guru kami Syekh Ibn Aqil itu kadang beliau meriwayatkan dari ulama di masanya. Kadang selevel dengannya, kadang di bawah beliau. Seperti beliau meriwayatkan dari Syekh Rabi juga meriwayatkan dari beliau. Beliau meriwayatkan dari Yahya bin Uthman al-Mudarris, Syekh Yahya bin Uthman juga meriwayatkan dari Ibn Aqil. Itu mudabbaj juga namanya. Jelas ya? Baik. Berikutnya. Riwayat al-akabir an asagir. Kata beliau wa in rawa amman dunahu fal akabiru anil asagir. Kalau dia meriwayatkan dari orang yang di bawahnya, maka itu namanya riwayat al-akabir an asagir. Iya. Riwayat orang lebih tua dari orang yang lebih muda.
Iya. Dan ini terjadi juga di riwayat-riwayat ya. Yang populer itu seperti misalnya Salih bin Kaisan. Beliau meriwayatkan dari Az-Zuhri. Padahal Salih bin Kaisan lebih tua daripada Az-Zuhri. Berarti itu riwayat Al-Akabir Anil Asagir. Iya. Baik. Contoh misalnya seperti Az-Zuhri meriwayatkan dari Imam Malik. Itu juga riwayat Al-Akabir Anil Asagir. Sebab Imam Malik rahimahullahu ta'ala ya itu lebih muda daripada Az-Zuhri. Ketika Az-Zuhri meriwayatkan dari Imam Malik berarti itu riwayatul Akabir Anil Asagir namanya. Baik. Berikutnya. Wa minhul aba'u anil abna. Dan ada riwayatnya bapak meriwayatkan dari mana? Dari anak. Biasanya kan anak meriwayatkan dari mana? Dari bapak, begitu biasanya. Tapi terjadi ya, ada riwayat bapak meriwayatkan dari anaknya. Iya, meriwayatkan dari anaknya. Baik. Dan ini lebih khusus ya, lebih khusus. Dan di dalamnya Al-Khatib Al-Baghdadi itu menulis risalah khusus terkait dengan hal tersebut. Iya. Terkait dengan hal tersebut. Seperti beliau sebutkan riwayat Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau meriwayatkan dari anaknya Al-Fadl bin Abbas. Al-Fadl bin Abbas tentang menjamak salat di Musdalifah. Tentang menjamak salat di Musdalifah. Baik, ada contoh lain sebenarnya dari ini, semisal juga namanya riwayat tabi'in atau riwayat apa? Riwayat sahabat dari tabi'in. Riwayat sahabat dari tabi'in. Itu ada dan ditulis musannaf di dalam hal itu. Tetapi sedikit riwayat ini. Ada sahabat meriwayatkan dari mana? Dari tabi'in. Baik. Wasyekhu an tilmidihi, riwayat seorang syekh dari muridnya. Itu terjadi juga ya. Terjadi. Dan semisal dengan itu. Kata beliau wa fi aksihi kathrah. Adapun kebalikannya banyak. Kalau anak meriwayatkan dari bapak itu kan banyak. Orang lebih muda dari orang yang tua kebanyakannya seperti itu. Tabiin dari sahabat kan mayoritasnya seperti itu. Makanya beliau bilang itu banyak. Wa minhum man rawa an abihi an jaddihi. Ada bentuk khusus ini riwayat seorang dari ayahnya dari kakeknya. Itu ada beberapa riwayat. Seperti Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, Bahas bin Hakim an abihi an jaddihi, Muawiyah bin Haida an abihi an jaddihi. Itu riwayat-riwayat. Baik. Dan ada buku-buku khusus ya ditulis tentang hal tersebut. Terkait dengan riwayat an abihi an jaddihi. Iya. Baik. Kemudian setelah itu ini sudah berapa banyak ini kita bahas. Riwayat Al-Akabir dan Al-Asagir sudah. Terus riwayat As-Sagir Al-Akabir kebalikannya. Ya, itu sudah kita bahas ya, sudah kebalikannya. Kemudian riwayat An-Nabihi an Jaddihi juga sudah. Berikutnya wa in ishtaraka ithnani an syaihin wa taqaddama mautu ahadihima fa huwa as-sabiq wal lahiq. Ini dikasih contoh di sini oleh penulis. Ini ada dua orang bersyirikat dari seorang syekh. Dua orang ini salah satunya meninggal lebih dahulu. Dan yang terakhir yang lainnya meninggal lebih lama. Ya. Ini dikasih contoh oleh penulis rahimahullahu taala tentang Al-Hafidh As-Silafi rahimahullah. Beliau mendengar dari atau ada murid beliau namanya Abu Ali Al-Bardani. Iya. Abu Ali Al-Bardani. Nah, kemudian ada murid beliau yang lain namanya Abul Qasim Abdurrahman bin Makki. Abul Qasim Abdurrahman Al-Makki. Iya.
Baik. Jadi ini unik ya, sebut oleh Ibnu Hajar. Al-Hafidh As-Silafi. As-Silafi ini Abu Tahir ya kunyahnya. Dari ulama ahli hadis terkenal. Dia punya 2 murid. Satu namanya Abu Ali Al-Bardani. Satu lagi namanya Abdurrahman Ibn Makki. Nah, ini sebenarnya ada keunikannya begini. Sebenarnya Abu Ali Al-Bardani ini gurunya juga Abu Tahir. Gurunya juga sebenarnya. Tapi Abu Ali Al-Bardani juga meriwayatkan dari Abu Tahir. Jelas ya? Berarti dia dihitung sebagai muridnya siapa? Abu Tahir. Dia ini meninggal pada tahun 500 Hijriah. Meninggalnya. 500 Hijriah. Kalau Abdurrahman Al-Makki bin Makki ini meninggalnya pada tahun 650 Hijriah. Berapa jarak antara keduanya? 150 tahun. Jelas ya? Jadi jangan menyangka, wah ini kayaknya enggak mungkin ini. Masa jarak keduanya 150 tahun. Tapi ada. Nah, ini disebut Abu Ali ini disebut dengan apa? As-Sabiq. Dan ini disebut dengan nama apa? Al-Lahiq. Nah, inilah yang digelari dengan istilah As-Sabiq apa? Wal-Lahiq. Sama dengan Al-Bukhari. Al-Bukhari itu pernah meriwayatkan dari muridnya Abul Abbas As-Sarraj. Ya. Al-Bukhari. Atau kita ganti. As-Sarraj Al-Bukhari terus Abul Husain Al-Khaffaf. Perhatikan. Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala itu wafat pada tahun 256 Hijriah. Sedangkan Abul Husain Al-Khaffaf beliau wafat pada tahun 393 Hijriah. Baik. Berapa jarak antara keduanya? Berapa jarak antara keduanya? Tujuh. Berarti 137. Begitu? Baik, lebih 100 tahun jarak itu keduanya. Al-Bukhari disebut apa? As-Sabiq. Abul Husain Al-Khaffaf disebut Al-Lahiq. Ini ditulis buku khusus oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dengan judul apa? As-Sabiq wal-Lahiq. Iya. Baik. Jadi ada karya tulisnya disebutkan di dalam hal tersebut. Berikutnya,
Wa in rawa an ithnaini muttafiqai al-ithmi wa lam yatamayyaza fa bi ikhtisasihi bi ahadihima yatabayyan al-muhmal. Iya. Baik. Kitab As-Sabiq wal Lahiq karya Al-Khatib itu tercetak ya, dicetak belakangan 1 jilid. Sekarang kita pindah ke pembahasan berikutnya, pembahasan al-muhmal. Al-muhmal itu sesuatu yang tidak begitu jelas. Jadi ada rawi sama namanya atau sama nama dia dan nama ayahnya, atau sama nama dia, nama ayahnya, nama kakeknya. Bahkan kadang sama dengan nisbahnya. Dan tidak bisa dibedakan. Tidak bisa dibedakan. Jelas ya? Baik. Misalnya di Al-Bukhari. Al-Bukhari dia kalau bilang menceritakan kepada saya Ahmad. Siapa Ahmad? Nah, ini susah ya. Ahmad dari Ibnu Wahab. Murid Ibnu Wahab yang bernama Ahmad itu banyak. Ada Ahmad bin Salih, ada Ahmad bin Isa. Jelas ya? Baik. Maka itu agak sulit dibedakan. Agak sulit untuk dibedakan. Itu yang disebut dengan nama muhmal. Disebut dengan nama muhmal. Jelas ya? Rawi yang muhmal ini cara untuk membedakannya itu dengan memakai ikhtisas riwayat. Khususan riwayat. Dan ini pembahasan masuknya ke dalam ilmu-ilmu rawi. Misalnya Sufyan. Ada Sufyan ibn Uyainah, ada Sufyan apa? Ats-Tsauri, tidak tahu dari mana. Tapi murid-muridnya Ibnu Uyainah itu jelas. Murid-muridnya Ats-Tsauri itu jelas. Misalnya kalau Abdurrahman bin Mahdi meriwayatkan dari Sufyan, itu pasti Ats-Tsauri. Ya. Jelas ya? Atau misalnya ada Az-Zubairi meriwayatkan dari Sufyan, berarti itu Ibnu Uyainah. Tidak mungkin dia Ats-Tsauri. Ya, dan seterusnya itu ada kaidahnya. Ada ilmunya. Jelas ya? Dan itu yang paling bagus di situ ada dulu guru di Masjidil Haram namanya Syekh Muhammad As-Saumali. Itu guru Syekh Mukbil. Dia punya rawi-rawi Bukhari dan Muslim. Ya itu yang dihafal oleh murid-murid untuk menguasai rawi-rawi Bukhari Muslim. Dibikin kaidah-kaidahnya. Ya. Dan Syekh Mukbil rahimahullahu taala beliau ada tambahan dari kaidah-kaidah selain daripada yang disebutkan. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad juga dikumpulkan, ada buku ditulis oleh salah seorang muridnya yang bernama Abdurrahman Al-Umaisan tentang kaidah-kaidah seputar rawi. Di majelis Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala. Jadi maksudnya itu ada di buku-buku ikhtisas itu. Pembahasan-pembahasan kaidah-kaidah rawi. Iya. Baik. Jadi misalnya Muhammad. Ya, Muhammad tingkatannya di mana? Jadi kalau yang meriwayatkan dari Muhammad ini orang Basra, berarti itu Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin. Begitu. Kalau yang meriwayatkan misalnya darinya orang Medina, maka itu mungkin Muhammad yang lain. Iya. Muhammad yang lain. Baik. Sama dengan Abu Hazim. Kalau meriwayatkan dari Abu Hurairah, itu Salman Al-Ashja'i. Kalau dia meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, maka itu Abu Hazim Salama bin Dinar. Itu kan seperti itu kaidah-kaidah dalam riwayat untuk menentukan muhmal. Iya, dengan indikasi, dengan qarina. Ada ikhtisasnya. Ada ikhtisasnya. Baik. Berikutnya wa in jahada marwiyuhu. Ini pembahasan berikutnya ya. Seputar orang yang lupa akan hadits yang pernah dia sampaikan. Kata beliau rahimahullah, wa in jahada marwiyahu jazman rudda aw ihtimalan qubila fil asah wa fihi man haddatha wa nasi. Ini orang yang menyampaikan hadits lalu dia lupa.
Hukumnya bagaimana? Kalau misalnya dia katakan, oh itu bukan riwayat saya, demi Allah bukan riwayat saya, kamu dusta atas nama saya, itu ditolak, tidak diterima. Tapi kalau dia bilang itu bukan riwayat saya tidak ingat, itu memungkinkan, itu diterima. Itu diterima. Man haddatha wa nasi, dia bercerita tapi dia sendiri lupa. Baik. Kemudian berikutnya, itu diberi contoh oleh Ibnu Hajar ya, seperti Suhail bin Abi Salih meriwayatkan dari ayahnya dari Abu Hurairah. Iya. Lalu Abdul Aziz Ad-Darwardi, murid Suhail, pernah berkata bahwa Rabi'ah bin Abdurrahman itu menceritakan dari Suhail. Lalu kata Darwardi, saya datangi Suhail, saya tanya, kata Suhail, saya tidak tahu hadits itu. Loh, Rabi'ah bilang kamu yang ceritakan. Kata Suhail, ya kalau begitu haddatsani Rabi'ah anni haddathtuhu an abi. Jelas ya? Baik. Sebab Rabi'ah mungkin benar di dalam hal tersebut. Baik. Berikutnya musalsal. Dikatakan wa ittafaqah ar-ruwatu fi siyaqil ada au ghairiha minal halati fa huwal musalsal. Ya. Kalau misalnya bersepakat rawi-rawi pada siga ada atau selainnya dari keadaan-keadaan, maka dia disebut musalsal. Musalsal itu sifat ya pada sanad. Ya. Jadi dia bersilsilah awaliyah. Ya misalnya ada musalsal bil awaliyah. Setiap guru itu kalau dia menyampaikan dari gurunya haddatsani fulan wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu min an fulan, dan dia berkata wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu min. Itu awaliyah namanya. Iya. Dan ini silsilah al-awaliyah ini ada ya, bersambung sampai Sufyan Ibnu Uyainah saya. Itu disebut silsilah awaliyah. Jelas? Dan kadang ada silsilah dia pakai sami itu semuanya sami itu di dalamnya. Ada yang kadang dia pakai haddatsana musalsal juga. Iya. Ada yang dia pakai lafaz selain daripada itu. Baik. Ada yang kadang musalsal dalam bentuk menceritakan kepada saya si fulan dalam keadaan dia berdiri. Menceritakan kepada saya si fulan dalam keadaan dia begini. Iya, itu perbuatan fi'liyah. Jelas ya? Ada silsilah musalsal bil mahabbah. Karena Nabi berkata kepada Mu'ad, ya Mu'ad inni uhibbuk. Mu'ad juga menyampaikan kepada muridnya, dikatakan wa fulan inni uhibbuk. Sampai selesai. Ya, dan kita punya silsilah mahabbah ini ya. Karena memang waktu saya dengar dari guru Syekh Ibn Aqil rahimahullah, dibacakan sanad beliau di musalsal al-mahabbah. Kata beliau, ini uhibbukum, kemudian ruwu anni hadzal hadits. Jadi itu juga dari silsilah apa? Al-mahabbah. Jadi itu ada ya di musalsal. Tapi kebanyakannya musalsal itu dari sudut sanad biasanya bermasalah. Kebanyakannya musalsal. Kita ambil kaidah ya, kebanyakannya bermasalah. Iya. Kalau ada yang terkenal itu musalsal bil awaliyah, ya. Ada yang meriwayatkan musalsal bil awaliyah, tapi masalahnya isi haditsnya dia ingkari. Oh saya punya sanad musalsal bil awaliyah, apa haditsnya? Dia bawakan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama." Baik itu yarhamkum man fis sama apa artinya? Allah di langit. Dia tidak percaya Allah di langit. Ada sanad musalsal bil awaliyah, tidak percaya pula Allah di langit. Bagaimana ceritanya? Jelas ya? Sekarang ada katanya musalsal adanya Bilal. Dari mana dia dapat? Ya. Ada lagi musalsal pakai imamah. Silsilah Ahlul Bait. Itu kalau diperiksa itu mungkin ada beberapa dajjal di situ. Ya. Ini yang seperti ini nggak diterima ya, tidak diterima. Jadi harus tahu bahwa kebanyakan dari musalsal itu di silsilah rawiyal lemah.
Iya. Kalau riwayat itu ada konsekuensinya, ada komitmennya. Tapi kalau orang awam ya Masya Allah itu. Ambil dikir itu, saya ijazahkan kamu dari guruku. Terus gurumu dari mana? Dari gurunya. Gurunya dari mana? Dari seorang tarekat enggak tahu dari mana asal usulnya. Dia mengambil hal tersebut. Itu enggak diterima. Hadits itu bersumber dari Rasulullah SAW. Nah itu baru diterima. Begitu caranya. Jadi sebenarnya pembahasan ilmu hadits ini mustalah itu penting dipahami ya. Supaya jangan datang orang belakangan ya datang. Karena itu datang di sebagian riwayat khawatir itu iblis keluar dari kepada kalian. Syaitan. Dia berpakai jubah, memakai imamah. Lalu dia ceritakan hadits-hadits. Kalian anggap itu hadits Rasulullah SAW. Padahal tidak seperti itu. Itu dari masa dahulu diingatkan oleh para ulama. Dan belakangan ini banyak kita lihat orang-orang yang seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan mempelajari ilmu riwayat, ilmu hadits itu bisa kelihatan ya sebagian orang yang tidak benar di dalam hal itu. Baik, selesai tentang al-musalsal.